Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Imamatus Soleha 196301105. Di sini saya akan mempresentasikan AMDAL tentang pembangunan Universitas Ibrahim Sukorejo. Pendahuluan, pembangunan Universitas Ibrahimi Sukorejo atau UNIP merupakan pengembangan dari Institut Agama Islam Ibrahimi, di mana kita akan membangun 9 program studi yang berupaya untuk meningkatkan kualitas belajar dan untuk memenuhi kebutuhan santri yang semakin bertambah serta masyarakat akan sarana pendidikan formal. Pembangunan ini luasnya itu kurang lebih 10 hektar, di mana memiliki pengaruh atau dampak tertentu terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak positif yang dapat kita ambil yaitu penyediaan fasilitas pendidikan tinggi, peluang penyediaan material, peluang usaha bagi masyarakat di sekitar dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Selain itu, dampak negatif dari pembangunan ini yaitu memiliki aktivitas yang tinggi akan berisiko meningkatkan gangguan terhadap lingkungan, baik lingkungan tata ruang, geofisik, kimia, lingkungan ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan masyarakat. Sehingga studi AMDAL ini akan digunakan sebagai arahan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan kampus Universitas Ibrahimi di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya yaitu besaran proyek. Rancangannya itu besaran proyek sekitar 10 hektar. Lokasi proyek itu berlokasi di Desa Sukorejo yang berjarak 1 km dari jalan utama Situbondo Banyuwangi. Batas lahan itu berdekatan dengan Desa Mimba. Letak geografis yang berdekatan dengan pom bensin milik pesantren. Tata letak rencana kegiatan yaitu berada pada Jalan Kiai Haji Raden Syamsul Arifin nomor 1-2 Sukorejo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Situbondo, berbatasan dengan sebelah utara, barat, timur itu pemukiman penduduk dan persawahan, sedangkan sebelah selatan itu jalan utama Situbondo Banyuwangi. Konsep manajemen pembangunan ini kita berdasarkan konsep tumbuh dan berkembang, di mana setelah kita menyelesaikan pembangunan lantai dasar, kita akan berlanjut ke lantai 2, lantai 3 dan lantai seterusnya. Prakonstruksi ini terdapat survei dan investigasi, publikasi dan sosialisasi, di mana dua faktor ini itu pasti berhubungan dengan masyarakat. Kita akan menyurvei tempat, publikasi, sosialisasi dengan masyarakat, semuanya berhubungan dengan masyarakat, sehingga terdapat masyarakat yang setuju akan pembangunan ini, juga ada yang tidak setuju dengan pembangunan ini, sehingga berdampak kepada keresahan masyarakat, kemudian perubahan persepsi dan sikap dari masyarakat. Konstruksi di sini ada rekrutmen tenaga kerja, di mana rekrutmen ini untuk memenuhi kebutuhan pekerja pada saat pembangunan konstruksi gedung dan sarana pendukung Universitas Ibrahimi. Kegiatan rekrutmen ini itu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, kayak tukang, pedagang dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan persepsi positif masyarakat. Demobilisasi peralatan dan tenaga kerja. Hal ini itu kegiatan yang berlangsung itu dalam jangka pendek dan waktu yang relatif bersamaan akan menimbulkan kepadatan lalu lintas.
yang berlanjut kepada kemacetan lalu lintas sehingga penurunan keamanan. Begitu juga akan berdampak kepada kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas, penurunan keamanan lalu lintas. Mobilisasi material, peralatan, dan tenaga kerja. Mobilisasi peralatan, pengangkutan material, dan hilir mudik tenaga kerja ke lokasi proyek itu sangat berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Selain itu, beban kendaraan pengangkut material lambat laun akan berimpact ke kerusakan jalan yang dilalui karena struktur tanah di Kabupaten Situbondo itu bergambut, sehingga juga berdampak ke kemacetan lalu lintas. Terjadi karena kemacetan lalu lintas itu terjadi karena jalan utama Situbondo Banyuwangi. Terus selanjutnya, kemacetan lalu lintas yang sering terjadi dapat menimbulkan penurunan keamanan lalu lintas bagi pengguna jalan dengan adanya peluang kecelakaan. Dampak lain yaitu debu dan kebisingan. Ini merupakan dua faktor yang saling berkaitan sehingga penurunan kualitas udara. Aktivitas base camp. Nah, base camp itu digunakan untuk mobilitas kegiatan pelaksanaan proyek dan sebagai tempat tinggal sementara pekerja. Adanya aktivitas tersebut memunculkan potensi limbah domestik yang berasal dari air limbah, tumpukan sampah, dan lain sebagainya, sehingga berdampak negatif pada penurunan kenyamanan lingkungan sehingga penurunan kadar kesehatan masyarakat. Dampak positifnya apa? Nah, dampak positif dari aktivitas base camp ini itu kesempatan usaha dan peningkatan kegiatan ekonomi. Kesempatan usaha itu berupa pedagang kan. Pedagang itu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang berlangsung gitu. Terus penyiapan lahan. Kegiatan penyiapan lahan itu merupakan pembersihan lahan dan pengupasan, penggalian, pengeboran, pengukuran, dan pengangkutan tanah dan tanaman. Nah, hal itu berakibat kepada perubahan tapak proyek. Di samping itu, aktivitas penyiapan lahan ini menyebabkan timbulnya debu dan kebisingan sehingga penurunan kualitas udara. Penghilangan tanaman akan mereduksi jumlah dari vegetasi, jumlah dan jenis vegetasi, berkurangnya vegetasi. Selanjutnya itu pasca konstruksi. Pasca konstruksi ini itu ada rekrutmen tenaga kerja dan aktivitas pendidikan. Jumlah kebutuhan tenaga kerja yaitu berupa dosen, karyawan, pedagang, satpam, dan lain sebagainya itu banyak. Kesempatan kerjanya itu banyak sehingga menimbulkan persepsi positif masyarakat. Selain itu juga dampak negatifnya juga terdapat juga berupa kecemburuan sosial. Ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan kerja sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, lalu berlanjut ke kekerasan masyarakat dan persepsi negatif masyarakat. Aktivitas pendidikan. Beroperasinya Universitas Ibrahimi ini sebagai salah satu penyelenggara pendidikan, di mana akan berdampak kepada lalu lintas, apalagi di sana kan merupakan pondok pesantren yang memiliki banyak santri, sehingga kepadatan lalu lintas itu pasti tidak mungkin tidak macet gitu. Jika hal itu tidak diatur dengan baik, maka akan memberikan dampak berupa kemacetan lalu lintas. Selain aktivitas perekonomian yang tumbuh di sekitar dapat mengganggu kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor. Nah, kecelakaan ini menimbulkan kerawanan sosial berupa gangguan
tip mas. Nah, jika tidak terdapat upaya pengamanan kampus dan area di sekitarnya untuk menanggulanginya, serta kemungkinan adanya aktivitas mahasiswa yang negatif akan menimbulkan keresahan masyarakat yang berakibat pada munculnya persepsi negatif masyarakat. Selanjutnya itu limbah domestik. Nah, limbah domestik ini baik air limbah maupun sampah juga diperkirakan muncul dari adanya aktivitas keseharian, aktivitas akademik di kampus maupun santri, sehingga dapat menurunkan kualitas air permukaan. Begitu pula dengan pembangkitan listrik genset. Listrik yang digunakan otomatis banyak, soalnya santri yang berada di pondok pesantren itu puluhan ribu. Nah, penggunaan listrik yang banyak akan mengalami penurunan kualitas udara. Peningkatan penggunaan air. Nah, air yang digunakan itu juga banyak, entah untuk mandi, nyuci, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan penurunan kualitas air dan tanah. Kesempatan usaha. Ini dampak positifnya pasti pada kesempatan usaha. Kesempatan usaha itu berupa pedagang banyak, sehingga interaksi antara santri dan masyarakat itu meningkatkan kegiatan ekonomi. Berkurangnya ruang terbuka hijau. Dengan berkurangnya ruang terbuka hijau ini akan berkontribusi negatif terhadap peningkatan limpasan permukaan. Potensi limpasan tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan banjir atau genangan, terutama ketika musim hujan. Pasti genangannya itu banyak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.